Ibarat pepatah yang mengatakan sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Begitupun dengan sepandai-pandainya kamu menyembunyikan sebuah kebohongan, ujung-ujungnya pasti akan ketahuan juga. Kalaupun tidak ketahuan, percayalah, Tuhan pasti mengetahuinya. Halo semuanya, berjumpa lagi bersama Denaf Official. Dan pada kesempatan kali ini, Denaf Official akan menceritakan sebuah film yang berjudul Vaikunta Puro Malo 2020. Tapi sebelum ke ceritanya, seperti biasa Denaf Official ingin menyapa para penonton terlebih dahulu. Di antaranya, Saldi dari Kutai Kartanegara, Dimas Ahmad, Sampurna Jack, Rudi Umasugi dari Kota Ternate, Fauji Adrian dari Maura, Nur Andini, Kiduda Channel, Rustini Hesti, Egas dari Timur Leste, serta seluruh para penonton Denaf Official yang mohon maaf belum bisa tersapa semuanya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita langsung lanjut ke ceritanya. Let's go! Di suatu malam, seorang pria yang bernama Valmiki mendatangi sebuah rumah sakit. Karena saat ini, istrinya yang bernama Cekokom sedang dirawat di rumah sakit ini karena akan segera melahirkan anak mereka. Dan kebetulan, saat ini istri bos Valmiki yang bernama Yasu juga akan segera melahirkan dan juga dirawat di rumah sakit yang sama dengan istri Valmiki, di mana bos Valmiki tersebut bernama Ramachandra. మీకు అబ్బాయి పుట్టాడండి. Singkat cerita, baik bayi Valmiki maupun bayi Ramachandra pun akhirnya bisa dilahirkan dengan selamat, di mana bayi mereka sama-sama bayi laki-laki. Namun ketika seorang suster yang bernama Sulocana ini akan menyimpan kembali bayi Ramachandra ke tempat Yasu ibunya setelah dimandikan, Tiba-tiba bayi Ramachandra ini tidak bergerak dan tidak bernafas. Melihat itu, Sulocana pun merasa panik karena dia takut akan disalahkan atas kematian bayi Ramachandra ini. Oleh karena itu, Sulocana pun segera menyimpan bayi Ramachandra lalu pergi untuk menelpon dokter guna melaporkan kejadian tersebut. Namun sebelum Sulocana sempat memberitahu dokter, Valmiki yang melihat kepanikan di raut wajah Sulocana bertanya kepada Sulocana tentang apakah yang sedang terjadi sampai-sampai Sulocana terlihat panik seperti itu. Oleh karena itu, di sini Sulocana pun menjelaskan semuanya kepada Valmiki. Dan Valmiki yang mendengar kejadian tersebut, setelah dia berpikir sejenak, Valmiki pun mengatakan bahwa agar Sulocana terhindar dari masalah, sebaiknya Sulocana jangan menceritakan kejadian ini kepada dokter. Dan Valmiki akan memberikan anaknya untuk ditukarkan dengan bayi Ramachandra yang telah meninggal. Sehingga dengan begitu, Sulocana tidak akan terkena masalah dan Ramachandra akan tetap mendapatkan seorang bayi. Oleh karena itu, Sulocana beserta Valmiki pun segera mengambil anak Valmiki di kamar Cekokom, lalu pergi untuk menukarkan bayinya dengan bayi Ramachandra. Namun ketika akhirnya mereka telah menukarkan bayi Valmiki dengan bayi Ramachandra, ketika mereka membawa bayi Ramachandra keluar dari kamar Yasu dan sedang berjalan untuk menaruh bayi tersebut ke ruangan Cekokom, Tiba-tiba bayi Ramachandra kembali bergerak dan kembali bernafas, bahkan dia menangis dengan sangat keras. Melihat itu, Sulocana pun tersenyum bahagia dan berniat untuk menukarkan kembali bayi tersebut dengan bayi Valmiki yang saat ini sudah mereka taruh di tempat Yasu. Namun di sini, Valmiki tidak mau membiarkan Sulocana untuk menukarkan kembali bayinya, lalu merebut bayi tersebut. Karena ternyata alasan mengapa Valmiki menukarkan bayinya adalah karena Valmiki iri kepada Ramachandra. Karena sebelumnya mereka berdua sama-sama orang miskin yang selalu bekerja bersama-sama. Tapi karena Ramachandra menikah dengan Yasu yang merupakan anak dari seorang pengusaha besar, kini Ramachandra telah menjadi orang kaya. Sementara Valmiki masih menjadi orang miskin. Jadi Valmiki ingin menukarkan anaknya dengan anak Ramachandra
agar anaknya bisa hidup mewah karena dia akan tinggal bersama keluarga orang kaya. Sementara anak Ramachandra akan dirawat oleh dirinya. Dan Valmiki berniat untuk menyusahkan serta tidak akan membahagiakan anak Ramachandra sepanjang hidupnya. Di mana semua itu Valmiki lakukan sebagai bentuk rasa iri serta kebencian terhadap Ramachandra yang telah menjadi kaya duluan, padahal mereka berdua sama-sama merintis karir bersama-sama. Mendengar pernyataan tersebut, Sulochana pun berusaha keras untuk merebut kembali bayi Ramachandra karena Sulochana ingin mengembalikan anak Ramachandra kepada Yasu ibunya. Sehingga di sini terjadilah rebut-rebutan antara Valmiki dengan Sulochana. Yang di tengah-tengah rebut-rebutan antara mereka berdua, tiba-tiba Sulochana terjatuh ke bawah yang mengakibatkan dia tidak sadarkan diri. Sementara Valmiki, kakinya tergelincir dan terkilir yang menyebabkan kakinya pincang dan cacat. Bersamaan dengan itu, Ramachandra beserta mertuanya alias ayah Yasu juga datang ke rumah sakit ini untuk melihat anaknya. Tanpa dia ketahui bahwa anaknya sudah ditukarkan oleh Valmiki yang saat ini sedang dia ajak bicara. Singkat cerita, setelah kedua anak mereka sama-sama tumbuh sedikit besar, Ramachandra yang mengira bahwa anak tersebut adalah anaknya memberikan nama yang baik terhadap putranya itu. Karena dia berharap kalau anaknya tersebut akan tumbuh menjadi orang yang hebat. Sehingga Ramachandra memberikan nama terhadap anak yang dia kira adalah putranya itu dengan nama Raj Manohar. Berbanding terbalik dengan Valmiki yang malah memberikan nama yang konyol terhadap putra Ramachandra. Di mana Valmiki menamai putra Ramachandra dengan nama Bantu, di mana keputusan Valmiki untuk memberikan nama tersebut membuat istrinya dan juga semua orang termasuk pendeta yang akan meresmikan nama tersebut merasa sangat heran. Sehingga di sini si pendeta pun memarahi Valmiki karena telah memilih nama yang jelek untuk putranya. Setelah Bantu serta Raj tumbuh menjadi anak-anak, di saat Raj mendapatkan nilai ujian 90 di sekolahnya, Valmiki pun merasa bahagia dan memuji Raj habis-habisan. Bahkan, Valmiki juga merubah nilai Raj yang tadinya 90 menjadi 97 agar Yasu beserta Ramachandra bangga dengan pencapaian Raj. Raj, well done! Berbanding terbalik di saat Valmiki pulang ke rumahnya, ketika Cekoko mengatakan bahwa Bantu mendapatkan nilai 98, Valmiki justru mengatakan, dia justru mencaci maki Bantu karena hanya mendapatkan nilai 98 dan tidak mendapatkan nilai 100. 20 tahun kemudian, Bantu yang kini sudah tumbuh dewasa, akhirnya telah kembali ke rumah ayah aslinya yaitu Ramachandra. Sehingga Bantu kini bisa hidup megah dan mewah layaknya seorang putra mahkota. Bahkan, dia memiliki helikopter pribadi untuk dia gunakan kemana-mana. Tetapi ternyata itu hanyalah mimpi Valmiki yang selalu merasa takut kalau perbuatan jahatnya yang telah menukarkan putranya dengan putra Ramachandra akan terbongkar. Sehingga karena rasa takutnya itulah, hampir di setiap tidurnya Valmiki selalu bermimpi kalau Bantu akan kembali ke rumah Ramachandra. Oleh karena itu, untuk mencegah mimpinya menjadi kenyataan, Valmiki selalu melarang Bantu untuk datang ke rumah Ramachandra, meskipun Valmiki selalu berada di rumah Ramachandra karena dia memang bekerja di sana. Sehingga, Valmiki pun segera mendatangi kamar Bantu untuk memastikan kalau Bantu masih ada di rumahnya. Karena hanya dengan begitu, Valmiki bisa merasa lebih tenang karena dia masih bisa melihat Bantu yang masih tinggal bersamanya. Hidup miskin, bahkan untuk menyikat gigi pun Bantu hanya menggunakan sikat gigi yang sudah jelek. Suatu hari, Raj yang sudah 2 tahun lamanya tinggal di Amerika akan kembali ke India. Dan Valmiki menjadi orang yang paling sibuk dalam menyiapkan acara penyambutan untuk kedatangan Raj. Lalu, karena tidak ada labu untuk persyaratan ritual penyambutan Raj, Valmiki pun segera menelpon Bantu dan menyuruh Bantu untuk membawakan labu ke rumah Ramachandra. Sehingga
Bantu pun segera pergi ke rumah Ramachandra untuk memberikan labu tersebut kepada Valmiki. Dan sesampainya di rumah Ramachandra, alangkah terpukaunya Bantu melihat rumah Ramachandra yang sangat megah dan mewah. Tapi lamunannya tersebut terbuyarkan oleh Valmiki yang segera menyuruh Bantu pergi karena Valmiki tidak mau Bantu sampai masuk ke rumah ini. Dan inilah dia sosok Raj yang kini sudah tumbuh dewasa. Dan alih-alih menjadi pria hebat seperti yang diharapkan oleh Ramachandra, Raj justru menjadi pria culun yang penakut, manja, kurang bertanggung jawab, serta terkesan dingin tanpa ekspresi. Singkat cerita, di suatu hari, ketika anak perempuan Valmiki alias orang yang dikira adik oleh Bantu yang bernama Nunung ini akan pergi ke pasar untuk berbelanja, dia dijaili oleh sekelompok pemuda berandalan. Setelah berhasil menolong adiknya, Bantu pun langsung menyuruh Nunung untuk segera berangkat ke pasar. Di mana hal itu membuat Nunung sedikit kecewa dan marah kepada Bantu karena bukannya Bantu mengejar lalu mengambil selendangnya kembali dan menghajar berandalan-berandalan yang telah menjailinya itu, Bantu malah terlihat biasa saja seperti tidak merasakan marah padahal Nunung hampir dicelakai di depan matanya. Dan Bantu yang mendengar omelan serta keluhan Nunung, dia pun terlihat biasa saja dan tidak memperdulikan ocehan Nunung terhadapnya. Namun ketika Nunung telah pergi ke pasar, Bantu pun langsung memberhentikan salah satu motor dan langsung pergi untuk mengejar para berandalan tersebut. Brother, Yang ketika Bantu akhirnya sampai di tempat para berandalan tersebut, awalnya Bantu pun berbicara baik-baik dan meminta selendang Nunung dikembalikan. Tapi karena para berandalan ini tidak mau mengembalikan selendangnya dan malah terkesan mengatakan kata-kata yang melecehkan Nunung, Bantu pun menjadi sangat marah. Sehingga tanpa berkompromi kembali, Bantu pun langsung menghajar dan memukuli mereka habis-habisan. Oleh karena itu, pergedebukan pun terjadi. Sehingga dengan begitu, Bantu pun akhirnya bisa membawa kembali selendang Nunung, lalu menelpon Nunung untuk memberitahu Nunung bahwa para berandalan tersebut telah mengembalikan selendang Nunung. టూరిజం కంపెనీలో ఎందుకు జాయిన్ అవుదాం అనుకుంటున్నారు? కుర్రాడు బాగా స్పీడ్గా ఉన్నాడు. ఏదిటి? Kemudian, Bantu pun pergi ke sebuah perusahaan pariwisata untuk melakukan interview. Karena sebelumnya, Bantu telah melamar pekerjaan di perusahaan ini dan hari ini adalah jadwal Bantu untuk interview. Yang berawal dari membaca riwayat hidup Bantu di dalam berkas-berkas lamaran Bantu, orang yang menginterview Bantu yang bernama Reddy ini pun menjadi bertanya banyak hal kepada Bantu. Yang pada akhirnya, pertanyaan-pertanyaan dari Reddy mengubah topik interview ini menjadi sebuah perbincangan. Di mana di dalam perbincangan ini, Bantu mengeluh dan bercerita tentang sikap Valmiki ayahnya yang selalu memperlakukan dirinya dengan sangat buruk. Padahal, Bantu selalu berusaha mencari perhatian untuk bisa membuat Valmiki kagum terhadapnya. Tapi meskipun Bantu sudah berhasil mendapatkan banyak prestasi, Valmiki tetap tidak pernah mengapresiasi dirinya. Bahkan, di saat Bantu mendapatkan beasiswa untuk berkuliah di salah satu universitas bergengsi, di saat universitas tersebut memanggil Valmiki untuk meminta persetujuan Valmiki sebagai ayah Bantu terhadap beasiswa tersebut, Valmiki malah menolak beasiswa tersebut dan meminta pihak kampus untuk memberikan beasiswa tersebut kepada Nunung saja. Sehingga dengan begitu, Bantu pun akhirnya tidak jadi berkuliah karena dia tidak memiliki biaya untuk berkuliah jika tanpa beasiswa. Dan karena hal itulah, meskipun Bantu merupakan anak yang cerdas, tapi Bantu tidak bisa menyelesaikan pendidikannya dan hanya bersekolah sampai SMA saja. నీ బతుకు అంతే చేతి ముద్ద నోటికెళ్ళదు. Mendengar kisah-kisah menyedihkan Bantu yang selama 25 tahun selalu diperlakukan buruk oleh ayahnya padahal Bantu merupakan anak yang baik, jujur, pintar, serta berprestasi, Reddy pun sontak merasa sangat terharu. Sehingga Reddy pun memutuskan untuk menerima Bantu bekerja di perusahaan ini. Tapi meskipun Reddy mau menerima Bantu untuk bekerja di perusahaan ini
itu belum serta-merta membuat Bantu langsung resmi menjadi karyawan di perusahaan ini. Karena Bantu masih harus melewati 2 tahap lagi, di mana 2 tahap tersebut adalah Bantu masih harus diinterview oleh kepala SDM yang bernama Sekar, lalu Bantu juga harus diinterview oleh pemilik perusahaan yang bernama Amulya. Dan jika kedua orang tersebut memutuskan untuk menerima Bantu, barulah Bantu akan resmi menjadi karyawan di perusahaan ini. Oleh karena itu, Bantu pun segera pergi ke ruang kepala SDM untuk menemui Sekar. Tapi alangkah terkejutnya Bantu ketika Ketika Sekar ternyata adalah salah satu berandalan yang sebelumnya dihajar oleh Bantu karena dia yang telah menjahili Nunung dan telah mencuri syal milik Nunung. Sehingga di sini Bantu pun merasa bingung bagaimana caranya dia akan mendapatkan persetujuan dari Sekar. Sementara sebelumnya Bantu telah menghajar Sekar yang membuat Sekar menjadi babak belur seperti sekarang ini. Namun setelah dia berpikir, Bantu pun akhirnya mempunyai sebuah ide. Sehingga Bantu pun kembali masuk ke ruangan Sekar dan memaksa Sekar untuk mau menerimanya bekerja di perusahaan ini. Karena Bantu sangat membutuhkan pekerjaan ini. Bahkan Bantu sampai membalikan badan Sekar untuk memaksa Sekar agar mau menerimanya. Dan karena diperlakukan seperti itu, Sekar yang merasa nyeri awak pun akhirnya dengan terpaksa mau menandatangani berkas persetujuan penerimaan Bantu bekerja di perusahaan ini. Di keesokan harinya, di saat Bantu kembali datang ke perusahaan pariwisata untuk menemui bos besar pemilik perusahaan ini untuk melakukan interview, Bantu pun bertemu dengan seorang wanita cantik yang seketika langsung membuatnya jatuh hati. Sehingga di sini, Bantu pun menjadi kehilangan fokus dan terus memperhatikan si wanita ini. Morning. Namun ketika Bantu akhirnya sampai di lantai tempat ruangan bosnya berada, ketika Bantu mendatangi ruangan si bos untuk meminta tanda tangan persetujuan si bos, Bantu pun harus kembali dibuat terkejut ketika Halo, sir. Ketika dia mengetahui bahwa bos pemilik perusahaan ini yang bernama Amulya ternyata adalah gadis cantik yang baru saja dia temui saat di lift. Tapi untungnya, meskipun sebelumnya Bantu telah memandangi dirinya dengan tatapan penuh nafsu, Amulya tetap mau menerima Bantu untuk bekerja di perusahaannya, di mana jabatan Bantu adalah sebagai asisten Amulya. Sehingga dengan begitu, Bantu pun akhirnya resmi menjadi salah satu karyawan perusahaan pariwisata milik Amulya. Dan semakin lama Bantu bekerja di perusahaan Amulya, semakin Bantu mengenal sosok Amulya, Bantu pun semakin dibuat jatuh cinta oleh Amulya. Meskipun rasa cintanya tersebut hanya bertepuk sebelah tangan. Sementara itu di tempat lain, Valmiki sedang pergi ke sebuah rumah sakit untuk mengunjungi seseorang. Dan kita semua akan dibuat sangat terkejut ketika di sini kita mengetahui bahwa orang yang dikunjungi oleh Valmiki ternyata adalah Sulocana. Sehingga dari sini kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa Sulocana ternyata masih hidup dan selama 25 tahun ini Sulocana telah mengalami koma akibat terjatuh saat di awal film. Kembali ke rumah Ramachandra, di mana di sini mertua Ramachandra yang bernama ARK menceritakan seorang mafia penguasa seluruh pelabuhan di kota ini yang bernama Naidu kepada Raj. Kemudian ARK mengatakan bahwa putra dari Naidu yang bernama Vaiditali ingin bertemu dengan Ramachandra untuk membicarakan terkait perusahaan mereka, di mana Vaiditali ingin membeli seluruh saham perusahaan Ramachandra agar Vaiditali bisa memiliki seluruh perusahaan Ramachandra. Jadi ARK menugaskan Raj untuk menggantikan Ramachandra untuk menemui Vaiditali, di mana tugas Raj hanya untuk menolak dan mengatakan tidak terhadap penawaran yang akan diberikan oleh Vaiditali.
Oleh karena itu, Raj pun langsung berangkat menuju hotel tempat di mana dia akan bertemu dengan Pai Ditali, di mana Raj ditemani oleh pamannya alias adik ipar Ramachandra yang bernama Kang Momon. Dan di sini Kang Momon menjelaskan kepada Raj bahwa Raj tidak perlu khawatir karena Ramachandra akan mengawasi pertemuan mereka dari hotel sebelah. Thank you. Di mana setelah pertemuan dimulai dan Pai Ditali memberikan penawaran untuk membeli saham perusahaannya, dari jauh lewat panggilan telepon, Ramachandra pun meminta Raj untuk mengatakan tidak terhadap penawaran Pai Ditali. Tapi karena Raj merasa sungkan dan takut karena Pai Ditali merupakan anak dari seorang mafia yang sangat berpengaruh di kotanya, Raj pun tidak sanggup dan tidak berani mengatakan tidak terhadap Pai Ditali. Sehingga akhirnya Raj pun hanya diam membisu meskipun dari jauh Ramachandra terus meminta Raj untuk mengatakan tidak terhadap Pai Ditali. Sehingga akhirnya dengan penuh kekecewaan Ramachandra pun mengambil alih dan mengatakan tidak terhadap penawaran yang diberikan oleh Pai Ditali. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa alasan mengapa Ramachandra menugaskan Raj untuk menggantikan dirinya di dalam pertemuan ini adalah karena Ramachandra ingin mendewasakan Raj agar kelak dia bisa menggantikan Ramachandra untuk memimpin perusahaannya. Sudarsanam, finance. Bersamaan dengan itu, Bantu juga datang ke hotel tempat di mana Ramachandra berada, di mana Bantu sedang menemani Amulya untuk menemui seseorang yang bernama Sudarsan. Dan layaknya Pai Ditali, di sini Sudarsan juga berniat untuk membeli saham perusahaan milik Amulya. Dan di sini Amulya yang merasa takut menolak penawaran dari Sudarsan, layaknya Raj, Amulya pun tidak berani mengatakan tidak secara langsung terhadap penawaran Sudarsan dan menolak penawaran Sudarsan dengan cara yang halus serta berbelit-belit, di mana hal itu membuat Sudarsan sedikit kecewa sehingga Sudarsan pun mencoba mengintimidasi Amulya agar Amulya mau menerima penawarannya. Bahkan di sini Sudarsan seolah merendahkan dan menghina Amulya, sehingga Bantu pun marah sehingga dia pun mengambil alih pembicaraan dan langsung menolak penawaran Sudarsan secara saklek, di mana sikap Bantu yang dianggap tidak sopan tersebut membuat para pengawal Sudarsan marah sehingga mereka pun langsung mencoba untuk menyerang Bantu. Namun dengan mudah dan tanpa kesulitan sama sekali, Bantu bisa menjatuhkan mereka semua. Di mana apa yang ditunjukkan oleh Bantu tersebut, itu membuat Ramachandra yang ternyata duduk di dekat Bantu dan sedari tadi mendengarkan percakapan antara Bantu serta Amulya dengan Sudarsan, merasa kagum dengan sikap yang ditunjukkan oleh Bantu. Lalu, Bantu pun menghampiri Sudarsan untuk memberi peringatan terhadap Sudarsan. Karena Sudarsan telah menghina serta merendahkan Amulya yang merupakan bosnya dan merupakan orang yang dia sukai. Di mana perkataan Bantu di sini lagi-lagi membuat Ramachandra terpukau kepada Bantu. Dan tidak hanya Ramachandra, tapi Amulya juga terpukau dengan sikap dan perkataan yang dikatakan oleh Bantu. Sehingga di sini Amulya pun langsung merasakan deg-deg kepada Bantu, sehingga kini cinta Bantu terhadap Amulya tidak lagi bertepuk sebelah tangan. Singkat cerita, setelah kembali pulang ke rumahnya, Ramachandra pun bercerita kepada mertuanya yaitu ARK tentang dia yang tadi siang melihat seorang pemuda pemberani. Dan melihat pemuda tersebut, Ramachandra seperti melihat dirinya sewaktu masih muda. Pemuda itu sangatlah pemberani, berbeda dengan putraku sendiri yang bahkan tidak berani mengatakan tidak terhadap penawaran yang diberikan oleh Pai Ditali, ungkap Ramachandra terhadap ARK. Di mana perkataan Ramachandra tersebut langsung dipotong oleh Yasu istrinya, karena Yasu tidak suka mendengar Ramachandra yang membanding-bandingkan anaknya dengan orang lain. Karena bagi Yasu, sepecundang-pecundangnya Raj dan sehebat-hebatnya anak orang lain, bagi Yasu Raj tetaplah yang terbaik karena dia adalah anaknya. Jika Raj memang tidak bisa bekerja, maka biarkanlah. Karena berbeda denganmu, Raj terlahir sebagai orang kaya. Jadi, biarkanlah dia menikmati kekayaannya dan tidak perlu bekerja jika dia memang tidak mau, ungkap Yasu terhadap Ramachandra. Yang setelah Yasu pergi, ARK pun melanjutkan perbincangannya dengan Ramachandra. Di mana di sini
ARK mengatakan, pemuda yang kau temui tadi siang berhasil menarik perhatianmu. Tapi bagiku, bukan hanya pemuda itu yang hebat, tapi gadis yang bersama pemuda itu juga menurutku adalah gadis yang hebat. Bagaimana tidak, di usianya yang masih muda, dia sudah bisa membangun dan memiliki perusahaannya sendiri, ungkap ARK yang memuji Amulya di depan Ramachandra. Lalu, ARK pun melanjutkan perkataannya. Jadi, bagaimana kalau kita jodohkan saja gadis itu dengan putramu agar gadis itu bisa menjadi penyeimbang bagi putramu? Karena siapa tahu, dengan menikahi gadis tersebut, secara perlahan Raja akan menjadi lebih dewasa dan bijaksana karena gadis itu mungkin akan bisa membimbingnya, ungkap ARK yang langsung disetujui oleh Ramachandra. Dengan kata lain, untuk bisa mendewasakan Raj, di sini ARK dengan Ramachandra berniat menjodohkan Raj dengan Amulya. Karena Amulya adalah gadis dewasa yang hebat yang mungkin akan bisa membimbing Raj agar Raj bisa menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. Hi, welcome. చూసారా పేరులో కూడా నేను మీకు దాసుండే Hi, ma. Please. Oleh karena itu, di keesokan harinya, ARK pun langsung mengatur pertemuan antara Raj dengan Amulya di sebuah kafe. Dan tanpa menanyakan persetujuan Raj ataupun Amulya, Ramachandra dengan ayah Amulya pun sepakat untuk menjodohkan Amulya dengan Raj, bahkan langsung mentunangankan mereka berdua di tempat ini. Di mana keputusan tersebut selain membuat Raj dan Amulya kaget, juga telah mematahkan hati dari dua orang. Di mana kedua orang tersebut, yang pertama adalah Nandu, di mana Nandu adalah anak Kang Momon, sekaligus keponakan Ramachandra dan sekaligus adalah pacarnya Raj. Dan yang kedua, tidak lain dan tidak bukan dia adalah Bantu, di mana Bantu merasa sangat bersedih melihat semua itu. Dan berbeda dengan Bantu, Valmiki justru merasa sangat bahagia karena dia melihat putra kandungnya tunangan dengan seorang gadis cantik. మొత్తం నువ్వే చేసిన మనుషుల్ని కొట్టావు కాబట్టి Singkat cerita, setelah acara pertunangan selesai, Amulya pun marah kepada Bantu karena gara-gara Bantulah Amulya bisa bertunangan dengan Raj, di mana Amulya menjelaskan kepada Bantu bahwa gara-gara Ramachandra yang terkesan terhadap apa yang dilakukan oleh Bantu terhadap Sudarsan, membuat Ramachandra bisa mengenal mereka, sehingga akhirnya Ramachandra pun memutuskan untuk menjodohkan Amulya dengan Raj. Yang setelah cukup lama berbincang panjang lebar, Bantu dan Amulya pun sepakat kalau mereka berdua akan mendatangi Ramachandra untuk membatalkan perjodohan antara Amulya dengan Raj karena Amulya tidak menyukai Raj karena dia adalah pacar Bantu. మేడం చాలా టైం పడుతుంది. Di keesokan harinya, Naidu yang tidak terima karena Ramachandra menolak penawaran yang diberikan oleh anaknya, Naidu pun mendatangi Ramachandra di kantornya. Lalu menikam dada Ramachandra yang membuat Ramachandra seketika langsung tergeletak tak berdaya. Yang tepat di saat Naidu pergi meninggalkan ruangan Ramachandra, Amulya bersama Bantu pun datang dan menuju ruangan Ramachandra untuk membicarakan pembatalan perjodohan antara Amulya dengan Raj. Sehingga di sini, secara tidak sengaja Bantu pun berhasil menemukan Ramachandra yang sedang tergeletak tak berdaya. Oleh karena itu, Bantu bersama Amulya pun segera mengangkat Ramachandra untuk segera dibawa ke rumah sakit. Namun sayangnya, ketika Bantu akan menaiki lift, Naidu telah mematikan liftnya sehingga Bantu tidak bisa menaiki lift untuk membawa Ramachandra turun dari gedung ini. Bahkan, Naidu juga menugaskan anak buahnya untuk mengunci pintu yang menuju ke tangga darurat, sehingga Bantu juga tidak bisa melewati tangga untuk membawa Ramachandra ke rumah sakit. Tidak hanya itu, tapi Naidu juga menghalangi supir Ramachandra sehingga si supir tidak bisa mengeluarkan mobilnya untuk membawa Ramachandra menuju rumah sakit. Sehingga dengan begitu, Naidu pun merasa sangat yakin bahwa tidak akan ada orang yang bisa membawa Ramachandra ke rumah sakit, sehingga Ramachandra pasti akan tewas karena kehabisan darah dan telat mendapatkan pertolongan. Namun di tengah-tengah keyakinan Naidu tersebut, Naidu pun harus dibuat sangat terkejut dan sangat kecewa ketika
ketika dia melihat bahwa Bantu sedang membawa Ramachandra turun dari atas gedung dengan menggunakan alat yang digunakan oleh petugas kebersihan yang sedang membersihkan gedung ini. Lalu, setelah berhasil membawa Ramachandra turun, karena supir Ramachandra tak kunjung datang, Bantu pun memberhentikan mobil Naidu dan membawa Ramachandra ke rumah sakit dengan menggunakan mobil Naidu tersebut. Dan tepat di saat Bantu beserta Amulya sedang membawa Ramachandra menuju ruangan untuk segera diberikan tindakan, mereka berpapasan dengan seorang perawat yang sedang membawa Sulocana untuk dipindahkan ke ruangan lain. Dan melihat Ramachandra, Sulocana yang akhirnya telah sadar setelah mengalami koma selama 25 tahun lamanya, dia pun langsung bisa mengenali Ramachandra. Sementara si perawat yang sedang mendorong Sulocana, dia pun malah meninggalkan Sulocana, lalu segera membantu para perawat lain untuk mendorong Ramachandra. Tapi untunglah, Bantu yang melihat tempat tidur Sulocana sedang ngagolosor, dia pun segera menahannya sehingga Sulocana tidak sampai menabrak dinding. Melihat Bantu orang yang sebelumnya mendorong Ramachandra, Sulocana pun bertanya kepada Bantu tentang apakah Bantu adalah anak Ramachandra atau bukan. Dan Bantu menjawab bahwa dia bukanlah anak Ramachandra, melainkan anak dari salah satu karyawan di rumah Ramachandra. Yang tepat di saat Valmiki datang ke rumah sakit ini bersama ARK, Bantu pun mengatakan bahwa itulah ayahku. Melihat itu, sontak Sulocana pun merasa sangat terkejut. Sehingga di sini, Sulocana pun menjelaskan semuanya kepada Bantu bahwa dia bukanlah ayahmu, karena ayahmu adalah Ramachandra. Karena dulu ketika kau lahir, aku dan Valmiki telah menukarkan kamu dengan anak Valmiki. Di mana pada intinya, di sini Sulocana pun menjelaskan seluruh kejadiannya secara terperinci kepada Bantu. ఆ విషయం డాక్టర్కి చెప్పేలో Di mana Bantu yang mendengar penjelasan Sulocana, dia pun sontak merasa sangat bersedih. Sehingga dari sini, Bantu pun akhirnya menyadari tentang alasan mengapa selama ini Valmiki selalu bersikap buruk terhadapnya dan selalu bersikap seolah dia sangat membenci Bantu. Namun ketika Sulocana meminta Bantu untuk memanggilkan Ramachandra ataupun keluarganya karena Sulocana ingin memberitahu kejadian yang sebenarnya kepada keluarga Ramachandra, Sulocana pun keburu meninggal dunia. Sehingga setelah itu, Bantu yang akhirnya mengetahui bahwa ternyata Ramachandra adalah ayah kandungnya, dia pun langsung mendatangi kamar Ramachandra dan memperhatikan Ramachandra dengan penuh kesedihan. Karena dia tidak menyangka kalau semua ini terjadi di dalam hidupnya. Tak lama setelah itu, Bantu pun melihat Yasu alias ibu kandungnya juga datang ke tempat ini. Sehingga di sini, Bantu juga menatap wajah ibunya dengan penuh rasa kesedihan. Dan ketika Bantu menghampiri Yasu, alih-alih berterima kasih kepada Bantu karena telah menyelamatkan nyawa suaminya, Yasu justru malah mencuekkan Bantu dan memasang wajah yang sinis kepada Bantu. Karena Yasu tidak menyukai Bantu akibat sebelumnya Ramachandra telah membanding-bandingkan Bantu dengan Rajputranya. కిందుండమను తర్వాత మాట్లాడతాను. Berbeda dengan ARK yang langsung menghampiri Bantu sesaat setelah Yasu pergi, lalu berterima kasih kepada Bantu dan menatap Bantu dengan tatapan penuh kasih sayang. Setelah itu, di saat Bantu akan pergi untuk pulang ke rumahnya bersama Valmiki, Valmiki pun mencaci maki dan menjelek-jelekan Yasu karena Yasu sama sekali tidak berterima kasih kepada Bantu dan malah menatap Bantu dengan tatapan yang sinis. Namun di sini, Bantu sama sekali tidak menjawab omelan dan hinaan Valmiki terhadap Yasu. Sebaliknya, di sini Bantu hanya menatap Valmiki dengan tatapan yang sinis. Dan ketika Bantu sudah muak dengan ocehan Valmiki, Bantu pun చిన్నప్పటి నుంచి అబద్ధాలు విని
Dimana karena hal itu, di sepanjang perjalanan pulang, Valmiki pun terus merasa kesal terhadap Bantu yang telah berani menamparnya. Sehingga di tengah-tengah perjalanan pulang, Valmiki pun berhenti lalu bertanya kepada Bantu tentang mengapa Bantu berani menamparnya. Sehingga di sini, Bantu pun menjelaskan alasan mengapa dia menampar Valmiki. Bahwa kini dia sudah mengetahui semua kebenarannya tentang Ramachandra yang merupakan ayah kandungnya, tentang Valmiki yang sudah menukarkan dirinya dengan Raj ketika mereka baru dilahirkan. Mendengar itu, sontak Valmiki pun merasa sangat terkejut. Sehingga di sini, dia pun berusaha menjelaskan bahwa dia memang adalah ayah kandung Bantu. Tapi Bantu tidak mempercayainya dan memberikan bukti-bukti tentang dirinya yang memanglah putra asli Ramachandra. Yang ketika akhirnya dia sudah tidak bisa berkelit lagi, Valmiki pun memohon kepada Bantu agar Bantu tidak memberitahu siapapun apalagi keluarga Ramachandra terkait hal ini. Karena jika itu terjadi, maka hidup Raj pasti akan hancur dan Valmiki pasti akan celaka. Dan Bantu menjawab bahwa dia sudah memikirkan semuanya, di mana Bantu akan tetap merahasiakan semua kenyataan ini dan tidak akan pernah memberitahu siapapun. Karena jika Bantu mengatakan kejadian yang sebenarnya, maka pasti Raj akan langsung ditelantarkan oleh keluarga Ramachandra yang akan membuat hidup Raj menjadi hancur. Apalagi, Bantu juga pasti akan kehilangan Cekokom ibunya yang sudah mengurus dan membesarkan serta menyayangi Bantu selama ini jika Bantu mengungkapkan kenyataan yang sebenarnya. Jadi, Bantu akan lebih memilih memendam semuanya sendirian, ungkap Bantu yang membuat Valmiki merasa sangat lega. Mama? Setelah pulang ke rumahnya, Bantu pun melihat Cekokom yang sedang sakit dan demam tinggi. Dan di sini, Cekokom memegang erat tangan Bantu dan ingin Bantu menemaninya agar Cekokom bisa cepat sembuh. Di mana hal itu membuat Bantu bersedih karena kini Bantu telah mengetahui bahwa Cekokom, orang yang sangat menyayanginya dan telah merawatnya sejak bayi, bukanlah ibu kandungnya. Di keesokan harinya, ARK yang kini telah mengetahui bahwa ternyata Bantu adalah anak Valmiki, dia pun meminta Valmiki untuk membawa Bantu ke rumahnya. Karena ARK ingin berterima kasih kepada Bantu karena Bantu telah menyelamatkan menantunya. Namun di sini, Valmiki mengatakan berbagai alasan untuk menolak permintaan ARK yang meminta Valmiki untuk membawa Bantu ke rumah ini. Sementara Bantu, dia yang kembali datang ke rumah sakit untuk membeli obat untuk Cekokom yang sedang sakit, Bantu pun menyempatkan dirinya untuk mengunjungi ayah dan ibu kandungnya walau hanya melihat dari luar ruangan. Dan di sini, Bantu pun akhirnya menyadari bahwa ternyata ayah dan ibu kandungnya tidak akur dan tidak harmonis. Itu terlihat dengan Yasu yang tidak mau menyuapi obat kepada Ramachandra dan membiarkan Ramachandra untuk berusaha memakan obatnya sendiri. Bahkan di sini, Yasu terlihat sangat cuek dan tidak perhatian sama sekali, padahal suaminya sedang sakit. Selain itu, di sini Bantu juga melihat Kang Momon yang melipat gandakan uang tagihan rumah sakit, yang mana total tagihan biaya bekas perawatan Ramachandra yang aslinya hanya 1,2 lak, Kang Momon melipat gandakannya menjadi 10 lak, sehingga dengan begitu, Kang Momon bisa mengambil keuntungan sebesar 8,8 lak. మొగుడుకంత ప్రమాదం జరిగితే క్లాస్ నీకేమైనా పిచ్చా కొడుకైతే బయట లాగా వచ్చి బొకేస్తాడేంటి? Melihat kehidupan keluarganya yang begitu amburadul dan tidak harmonis, Bantu yang ingin memperbaiki kehidupan keluarganya pun meminta Valmiki agar Valmiki mau membawanya masuk ke rumah Ramachandra. Namun jelas, Valmiki menolak permintaan Bantu tersebut. Tapi di sini, Bantu mengatakan bahwa sebentar lagi, Bantu akan membuat Valmiki membawanya masuk ke rumah Ramachandra. టీ-షర్ట్స్ వేసుకుపోతే బెటర్ సార్ ఇలా షర్ట్స్. Di keesokan harinya, ketika Ramachandra yang sudah diizinkan pulang sedang dilakukan pemeriksaan untuk mengontrol kemajuan kesehatan Ramachandra, si dokter yang memeriksa Ramachandra pun mengatakan bahwa Ramachandra harus terus berdekatan dengan orang yang telah menolong Ramachandra agar hatinya bisa lebih tenang sehingga nantinya Ramachandra bisa sembuh lebih cepat. Mendengar itu, ARK pun langsung memaksa Valmiki untuk membawa Bantu ke rumahnya ini
agar Ramachandra bisa lebih tenang yang membuatnya akan bisa sembuh lebih cepat. Yang meski di sini Valmiki kembali berkelit dan menolak permintaan ARK dengan berbagai alasan, tapi kini ARK tidak mau tahu dan tidak mau mendengarkan alasan-alasan Valmiki dan tetap kekeh meminta Valmiki untuk membawa Bantu ke rumahnya ini. Oleh karena itu, Valmiki pun akhirnya tidak punya pilihan lain selain langsung menelpon Bantu dan menyuruh Bantu untuk datang ke rumah ini. Dan alasan mengapa si dokter menyarankan agar Ramachandra terus berdekatan dengan Bantu adalah karena ternyata saat ini Bantu telah menculik anak si dokter dan mengancam si dokter lewat anaknya tersebut agar si dokter bisa membuat Bantu masuk ke rumah ARK. Sehingga dengan begitu, Bantu pun akhirnya bisa masuk ke rumah orang tuanya yang membuat Bantu merasa sangat bahagia. Bukan karena dia akan tinggal di rumah mewah, melainkan karena kini dia akan bisa berdekatan dengan orang tua dan keluarga aslinya. Sehingga di sini, Bantu pun langsung berkenalan dengan para penghuni rumah seperti Nandu, beserta satu lagi adik Yasu yang bernama Kasih. Tapi Yasu yang memang sejak awal tidak menyukai Bantu karena ARK pernah membanding-bandingkan Bantu dengan Raj, dia pun terlihat tidak senang dengan kehadiran Bantu. Dan berbeda dengan Yasu, ARK justru sangat senang dengan kehadiran Bantu dan kembali berterima kasih kepada Bantu, serta kembali menatap Bantu dengan tatapan penuh rasa cinta dan kasih sayang. Bahkan di sini, ARK menawarkan sebuah pekerjaan kepada Bantu di kantornya, di mana ARK akan memberikan gaji 5 kali lipat lebih besar dari gaji Bantu saat ini. Dengan satu syarat, asalkan Bantu mau tinggal di rumahnya ini, ungkap ARK. గట్టోడివి రోజు నువ్వు మోసింది మా అల్లుని కాదు మా ఆశలో. Mendengar itu, Bantu pun sontak langsung menerima penawaran tersebut. Karena selain dia akan mendapatkan gaji yang besar, Bantu juga akan tetap bisa berdekatan dengan ayah, ibu, serta kakeknya dan seluruh keluarga aslinya. Namun berbeda dengan Valmiki, yang malah kecewa karena Bantu akan diangkat menjadi karyawan di rumah ini dan akan menerima gaji yang besar. Sehingga di sini, Valmiki pun protes kepada ARK agar ARK membatalkan keputusannya dengan alasan kalau Valmiki takut Bantu akan menjadi anak manja jika mendapatkan gaji sebesar itu. Namun ARK tidak memperdulikan perkataan Valmiki dan tetap ingin mengangkat Bantu menjadi salah satu karyawannya. Bahkan di sini, ARK pun mempersilahkan Bantu untuk bebas memilih kamar mana yang ingin Bantu gunakan di rumahnya ini. Dan ARK juga membebaskan Bantu untuk memilih jabatan apa yang Bantu inginkan. కానీ నచ్చందల్లా మీరందరూ ఉండి కూడా ఆయన మీద అటాక్ Dan tak butuh waktu yang lama, ARK dan Bantu pun langsung menjadi sangat akrab. Dan di tengah-tengah perbincangan mereka di sini, Bantu pun bertanya kepada ARK tentang mengapa ARK dan keluarganya tidak mengadukan kasus penikaman terhadap Ramachandra ke pihak kepolisian. Dan ARK menjawab bahwa mereka tidak mempunyai cukup bukti untuk bisa membuktikan bahwa Naidulah pelaku yang telah menikam Ramachandra. Mendengar itu, Bantu pun mengatakan bahwa agar kejadian buruk yang menimpa Ramachandra tidak terulang kembali, maka Bantu mengajak ARK untuk mendatangi Naidu di tempatnya untuk membicarakan permasalahan ini secara baik-baik. Sehingga nantinya Ramachandra beserta Naidu akan berdamai, yang membuat permasalahan seperti ini tidak akan terulang kembali. Dan ARK yang mendengar saran tersebut, sontak dia pun langsung setuju, sehingga di detik itu juga mereka berdua langsung pergi ke pelabuhan untuk menemui Naidu. Yang sesampainya di pelabuhan, awalnya Bantu hanya menunggu di mobil dan ARK pergi sendirian. Namun alih-alih diizinkan masuk untuk bisa bertemu dengan Naidu, salah satu anak buah Naidu yang bernama Acong pun malah mengusir ARK, bahkan bersikap tidak sopan dengan mendorong ARK. Sehingga akhirnya ARK pun kembali kepada Bantu dan mengajak Bantu untuk kembali pulang ke rumahnya. Di mana hal itu membuat Bantu heran karena untuk apa mereka jauh-jauh datang ke tempat ini, tapi malah kembali pulang sebelum bisa melakukan apapun. Tetapi tiba-tiba Bantu melihat bekas telapak tangan Acong di baju ARK yang membuat Bantu menyadari bahwa ARK telah didorong oleh seseorang hingga dia terjatuh. Mengetahui itu, Bantu pun merasa sangat marah, sehingga Bantu pun
Momon langsung berlari dan langsung menghajar seluruh anak buah Naidu karena mereka telah berani-beraninya bersikap tidak sopan terhadap kakeknya. Di mana Bantu yang emosi, dia pun kehilangan kendali dan langsung membrutal menghajar seluruh anak buah Naidu yang ada di hadapannya. Sehingga dengan begitu, para anak buah Naidu yang ketakutan ini pun akhirnya mau memanggilkan bos mereka untuk berbicara. Tapi karena Naidu sedang tidak ada, mereka pun hanya memanggilkan Paiditali untuk menemui Bantu. పెద్దాయన చెప్పేది ఏంటంటే మీ నాన్న వచ్చి పొడిసే Di mana di sini, pada intinya Bantu mengatakan bahwa semua ini dia lakukan untuk memberikan peringatan terhadap Paiditali dan juga Naidu agar tidak pernah berani-berani lagi mengganggu keluarga Ramachandra. Karena Bantu akan selalu ada untuk melindungi Ramachandra dan seluruh keluarganya. పడవ నేల మీద ఉంది ఏంటంటే కార్రా అది Yang ketika Bantu beserta ARK akan kembali pulang, mereka berpapasan dengan Naidu yang baru datang. Sehingga di sini, Bantu pun juga mengancam dan memperingati Naidu agar Naidu tidak pernah mengulangi perbuatannya untuk macam-macam dengan keluarga Ramachandra, ungkap Bantu yang kemudian berlalu pergi. నైట్ టైం అవుతుంది. Yang setibanya kembali di rumah ARK, Bantu pun menghampiri Ramachandra untuk mengobrol. Yang berawal dari obrolan inilah, Ramachandra pun akhirnya mengungkapkan sebagian keluh kesahnya kepada Bantu. Bahwa selama ini, dia hanya bisa menghadapi berbagai masalah yang menimpa dirinya beserta keluarganya seorang diri. Karena di rumah ini, tidak ada seorang pun yang bisa dia andalkan untuk membantunya. Putranya tumbuh tidak sesuai dengan harapannya, sehingga meskipun Ramachandra berusaha menjelaskan permasalahan yang sedang dia hadapi kepada Raj, alih-alih bisa membantu menyelesaikan permasalahan, Raj justru sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dibicarakan oleh Ramachandra. Adik-adik iparnya juga demikian. Meskipun mereka tahu tentang seberapa besar masalah yang sedang dihadapi oleh Ramachandra, mereka sama sekali tidak peduli dan tidak mau membantu Ramachandra. Dan satu-satunya orang yang bisa Ramachandra ajak bicara di rumah ini adalah istrinya. Tapi saat ini, hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. యుద్ధాలన్నీ నా అనుకునే వాళ్ళతోనే Yang setelah keluar dari ruangan Ramachandra, Bantu pun dihampiri oleh ARK untuk menanyakan apakah Bantu berhasil membuat Ramachandra mengatakan keluh kesahnya atau tidak. Karena sudah sejak lama sekali, tidak ada orang yang bisa membuat Ramachandra mengungkapkan keluh kesahnya. Sehingga dia hanya memendam seluruh luka dan masalahnya seorang diri. Di mana hal itu membuat ARK menjadi merasa khawatir. Dan Bantu menjawab bahwa dia juga belum berhasil membuat Ramachandra mengungkapkan seluruh keluh kesah dan masalahnya. Tapi Bantu berjanji kalau dia akan membantu ARK untuk menyelesaikan seluruh permasalahan yang ada di rumah ini dalam waktu dekat. వచ్చానన్నా ఆఫీస్ కిందకు వచ్చావురా అమ్మ నాన్న Oleh karena itu, mulai di keesokan harinya, Bantu pun mulai menyelidiki segala sesuatu terkait orang tua kandungnya beserta seluruh orang yang ada di rumah ARK. Sehingga singkatnya, setelah Bantu menyelesaikan penyelidikannya, Bantu pun menghampiri ARK untuk memberikan bukti laporan bahwa pamannya yaitu Kang Momon selalu mencuri uang perusahaan sebanyak 1,5 lak per hari. Bahkan, Kang Momon juga sering melipat gandakan tagihan-tagihan di rumahnya seperti yang Kang Momon lakukan terhadap tagihan biaya perawatan Ramachandra di rumah sakit. Mengetahui itu, ARK pun sontak menjadi marah sehingga dia pun berniat untuk memukuli Kang Momon. Mendengar kegaduhan di rumahnya, Yasu pun menghampiri mereka untuk menanyakan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dan setelah ARK menjelaskan semuanya, Yasu pun malah memarahi ARK ayahnya karena ARK malah lebih percaya dengan laporan yang diberikan oleh Bantu kepadanya daripada mempercayai Kang Momon yang jelas-jelas adalah anaknya sendiri. Tapi ARK menjelaskan bahwa apa yang dikatakan oleh Bantu selalu benar. Mendengar itu, Yasu yang memang tidak suka
suka dengan Bantu karena Bantu selalu saja dianggap hebat dan selalu dibanding-bandingkan dengan Raj yang merupakan orang yang tidak sehebat Bantu. Yasu pun berkata kepada Bantu, "Kalau memang apa yang kau katakan selalu benar, coba kau jelaskan apa alasan Kang Momon mencuri uang perusahaan dan selalu melipat gandakan tagihan. Padahal Kang Momon selalu diberikan uang sebesar 10 lak per bulan. Jadi, menurut Yasu Kang Momon tidak mungkin melakukan hal itu karena uang 10 lak per bulan pasti sudah lebih dari cukup untuk Kang Momon." Dan Bantu menjelaskan bahwa di setiap akhir pekan Kang Momon selalu pergi untuk melakukan taruhan, dimana karena hal itulah yang membuat Kang Momon kehilangan banyak uang sehingga dia selalu mencuri uang perusahaan dan melipat gandakan setiap tagihan. Tidak hanya itu, tapi di sini bahkan Bantu juga mengatakan kalau Kang Momon tidak hanya suka bertaruh, tapi bahkan juga suka main wanita. Pria ya bro? Mendengar itu, Kang Momon pun tidak bisa mengelak lagi karena apa yang dikatakan oleh Bantu semuanya adalah kebenaran. Sehingga di sini istri Kang Momon pun langsung memarahinya karena ternyata selama ini Kang Momon selalu main wanita. Tak puas dengan itu, Yasu pun kembali ingin menguji kemampuan Bantu dengan menyuruh Bantu menjelaskan semua rahasia tentang dirinya. Sehingga tepat di saat Ramachandra datang, Bantu pun menjelaskan semuanya bahwa sudah 7 tahun lamanya Yasu tidak akur dengan Ramachandra, dan semua itu diakibatkan karena 7 tahun yang lalu Ramachandra pernah berselingkuh dengan mantan asistennya di kantor. Mendengar itu, sontak Ramachandra pun marah dan langsung menampar serta mencaci maki Bantu atas semua kejujuran perkataan yang dikatakan oleh Bantu. Namun tanpa memperdulikan ocehan Ramachandra, dengan tenang Bantu menjawab bahwa sebaiknya Ramachandra jujur terhadap diri dan istrinya. Lalu, bicarakan semuanya secara baik-baik dari hati ke hati, karena dengan begitu mungkin masalahnya akan bisa selesai. Oleh karena itu, berkat saran dari Bantu, di malam harinya Ramachandra pun mendatangi Yasu yang sedang duduk sendirian untuk meminta maaf atas kehilapannya yang telah berselingkuh. Dan karena Ramachandra akhirnya mau meminta maaf, melihat ketulusan kata maaf dari Ramachandra, Yasu pun akhirnya mau memaafkan Ramachandra. Sehingga dengan begitu, akhirnya hubungan mereka pun kembali membaik. I'm sorry. Dan ARK yang melihat kejadian itu dari kejauhan, dia pun merasa sangat bahagia. Sehingga ARK pun langsung menelpon Bantu untuk memberitahukan kejadian tersebut. Dan Bantu yang mendengar hal itu, dia pun juga merasa sangat bahagia. Singkat cerita, setelah beberapa hari berlalu, Paiditali pun kembali mendatangi perusahaan Ramachandra untuk kembali memaksa dan mengintimidasi Raj agar Raj mau menjual saham perusahaannya. Dan lagi-lagi, Raj tidak bisa mengatakan tidak terhadap penawaran Paiditali. Mengetahui hal itu lewat panggilan telepon, Ramachandra yang baru sembuh dari sakitnya pun berniat untuk pergi ke kantor guna menghadiri pertemuan tersebut. Namun, tubuhnya masih belum kuat sehingga Yasu yang kini sudah memaafkan Ramachandra pun melarang suaminya untuk pergi ke kantor karena Yasu lebih mementingkan keselamatan suaminya dibandingkan perusahaannya, di mana hal itu membuat ARK merasa sangat bahagia karena rumah tangga anaknya kembali harmonis. Kemudian ARK pun berkata kepada Ramachandra bahwa sebaiknya Ramachandra menuruti permintaan Yasu untuk beristirahat, dan masalah perusahaan ARK akan mengirimkan orang lain untuk menghandlenya, di mana orang yang dimaksud oleh ARK tersebut adalah ya, tidak lain dan tidak bukan dia adalah Bantu. Melihat kehadiran Bantu, Amulya pun merasa sangat senang. Begitupun dengan Raj yang merasa lebih tenang dan lebih percaya diri dengan kehadiran Bantu. Dimana karena kehadiran Bantu membuat keberanian Raj sedikit meningkat. Dan di sini tidak seperti Raj yang hanya ak-ik-uk karena dia tidak mempunyai keberanian untuk menolak Paiditali. Bantu tanpa berbasa-basi langsung merobek berkas kesepakatan yang ditawarkan oleh Paiditali. Melihat itu, Acong pun sontak langsung mencaci maki Bantu karena telah merobek berkas tersebut. Tak terima dirinya dimarahi, Bantu pun langsung melompat menggaplok Acong hingga dia tersungkur.
Setelah itu, Bantu pun kembali menghampiri Paiditali untuk kembali mengancam dan memperingati Paiditali agar Paiditali tidak berani-berani lagi untuk mengganggu keluarga Ramachandra, ungkap Bantu yang kemudian berlalu pergi. Di mana hal itu membuat ARK beserta Ramachandra merasa sangat bahagia atas keberhasilan Bantu. Oleh karena itu, di sini ARK pun berniat untuk mengadakan sebuah pesta yang meriah nanti malam sebagai bentuk perayaan atas keberhasilan Bantu menyelamatkan perusahaannya. Sehingga di malam harinya, seluruh keluarga ARK beserta orang-orang terdekatnya pun mendatangi pesta yang diadakan oleh ARK. Lalu mereka pun berjoget dan minum-minum bersama untuk mengekspresikan kebahagiaan yang sedang mereka rasakan. Dan ketika pesta tersebut akhirnya selesai, Bantu beserta Amulya pun bertemu di sebuah sudut ruangan untuk saling bercumbu. Tetapi tiba-tiba mereka berdua kepergok oleh Yasu dan juga Valmiki. Sehingga డాక్టర్ కొడుకుని కిడ్నాప్ రామచంద్ర గారి కొడుకుని mereka berdua pun langsung disidang oleh seluruh keluarga Ramachandra. Dan di sini Valmiki memanfaatkan kesempatan untuk mencaci maki Bantu dengan mengatakan, "Dasar kau tidak tahu malu. Keluarga ini sudah mempekerjakanmu dan sudah memberikanmu kehidupan yang enak, tapi kau malah mengkhianati keluarga ini dengan bercumbu dengan Amulya yang merupakan tunangan Raj." Setelah itu, Valmiki pun menyeret Bantu keluar dan mengusir Bantu dari rumah ini. Sementara Bantu, dia hanya berdiam diri dan tidak melakukan pembelaan sama sekali. Yang setelah berhasil menyeret Bantu keluar dari rumah Ramachandra, di luar rumah, Valmiki pun mengolok-ngolok Bantu karena akhirnya dia berhasil untuk mengusir Bantu dan menjauhkan Bantu dari keluarga kandungnya. Dan lagi-lagi, di sini Bantu sama sekali tidak melakukan sedikit pun pembelaan ataupun perlawanan. Dan dengan kepergoknya percumbuan antara Amulya dengan Bantu, perjodohan antara Amulya dengan Raj pun resmi dibatalkan. Tapi berbeda dengan Amulya yang terlihat senang dan bahagia, Bantu justru terlihat bersedih. Sehingga di sini Amulya pun bertanya tentang mengapa Bantu malah bersedih. Padahal seharusnya dia bahagia karena kini perjodohan antara Amulya dengan Raj telah dibatalkan. Sehingga kini mereka bisa melanjutkan kembali hubungan mereka. Oleh karena itu, di sini Bantu pun menjelaskan semuanya kepada Amulya bahwa alasan mengapa dia bersedih adalah karena Bantu harus pergi dari rumah kedua orang tua kandungnya. Sehingga di sini Bantu pun menjelaskan bahwa dia adalah anak kandung dari Ramachandra dan Yasu, yang mana pada intinya di sini Bantu menceritakan semuanya kepada Amulya tentang Valmiki yang menukarkan dirinya beserta Raj ketika mereka masih bayi. ఆన్సర్ షీట్ బ్లాంక్ వదిలేసి ఎగ్జామినేషన్ హాల్ Kembali kepada ARK dan keluarganya, di mana di sini seluruh keluarga mereka pun sedang dibuat panik karena kini mereka mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Naidu, di mana di sini Naidu mengatakan bahwa kini Naidu telah menculik Nandu, anaknya Kang Momon, dan jika mereka ingin menyelamatkan Nandu, maka mereka harus menandatangani berkas pengalihan seluruh saham perusahaan mereka kepada Naidu. Dan setelah berkas tersebut ditandatangani, berkas tersebut harus diantarkan ke rumah Naidu oleh Raj, ungkap Naidu. Mendengar itu, tanpa berpikir panjang, Ramachandra beserta Yasu pun langsung menandatangani berkas yang diberikan oleh Naidu, yang mana berkas tersebut berisi tentang pengalihan seluruh saham perusahaan mereka terhadap Naidu. Melihat itu, Kang Momon pun sontak merasa sangat terharu, sehingga dia pun langsung sujud di kaki Ramachandra lalu memeluknya. Karena meskipun selama ini Kang Momon telah banyak menipunya, tapi demi menyelamatkan anak Kang Momon alias keponakan Ramachandra, Ramachandra langsung mau memberikan seluruh saham perusahaannya tanpa keraguan sama sekali. Sehingga lewat kejadian ini, hubungan antara Kang Momon dengan Ramachandra pun menjadi membaik. Yang setelah berkas tersebut ditandatangani, Raj yang merupakan pacar Nandu pun langsung membawa berkas tersebut untuk diberikan kepada Naidu. Dan melihat itu, Kang Momon pun berusaha mencegah Raj agar Raj tidak pergi ke rumah Naidu karena Kang Momon takut akan terjadi sesuatu yang buruk terhadap Raj. Mendengar itu, Valmiki pun ikut nimbrung dan juga melarang Raj agar Raj tidak pergi ke rumah Naidu karena Valmiki juga takut kalau Naidu akan melakukan hal yang buruk terhadap Raj. Namun
Raj yang sebelumnya penakut, lugu, penurut, dan tidak pernah berekspresi pun tiba-tiba marah dan menunjukkan ekspresi marahnya. Di mana di sini Raj mengatakan bahwa dia sudah sangat muak karena selama ini dia selalu diremehkan, dianggap lemah, dianggap lugu, dan selalu dipaksa untuk mengikuti kemauan orang tuanya. Selama ini kalian selalu menyuruhku untuk mengikuti kemauan kalian. Kalian sama sekali tidak pernah menanyaiku apakah aku mau atau tidak melakukan hal yang kalian mau. Kalian tidak mengenalku sama sekali. Bahkan tanpa persetujuanku kalian tiba-tiba menjodohkanku dengan Amulya. Padahal selama ini aku dan Nandu saling mencintai satu sama lain. Bukankah selama ini kalian selalu mengeluh kalau aku kurang mengekspresikan diri? Inilah ekspresiku. Hari ini jangan ada seorang pun yang menghentikan aku untuk pergi ke rumah Naidu, karena aku harus pergi ke sana untuk menyelamatkan kekasihku, ungkap Raj yang kemudian berlalu pergi. Namun ketika Raj sampai di halaman rumah Naidu, Raj pun sudah dikagetkan dengan kedatangan Acong. Melihat Acong, Raj pun bertanya tentang apakah yang sudah terjadi sehingga Acong berlari-lari dan terlihat sangat ketakutan seperti itu. Oleh karena itu, di sini Acong pun menjelaskan apa yang sudah terjadi, di mana Acong menjelaskan bahwa karena Naidu mendengar kalau Bantu telah terusir dari rumah Ramachandra, membuat Naidu berani menculik Nandu untuk mengancam Ramachandra lewat Nandu agar Ramachandra mau memberikan seluruh saham perusahaannya. Namun ketika Naidu dan seluruh anak buahnya sedang menunggu kedatangan Raj yang akan datang untuk memberikan berkas pengalihan saham perusahaan Ramachandra, tiba-tiba datanglah Bantu yang tanpa berbasa-basi langsung menyerang dan menghajar seluruh anak buah Naidu yang sedang berjaga. Oleh karena itu, maka gedebukan pun terjadi. Sehingga dengan begitu, Bantu pun bisa menyelamatkan dan membawa Nandu kembali. Mengetahui itu, Raj pun segera menghampiri Naidu, lalu mengatakan kepada Naidu bahwa Raj akan membawa Naidu ke rumah sakit agar dia bisa segera mendapatkan perawatan. Mendengar niat baik Raj yang padahal selama ini sudah dia jahati, Naidu pun sontak merasa sangat terharu. Sehingga di sini, Naidu pun akhirnya menyesali seluruh perbuatan jahat yang sudah dia lakukan kepada Raj dan keluarga. Sementara itu, Bantu yang baru saja mengantarkan Nandu kembali ke rumah ARK, dia dipanggil oleh ARK dan juga Ramachandra. Yang setelah berterima kasih, ARK pun bertanya kepada Bantu tentang mengapa sebelumnya Bantu pergi begitu saja dari rumah ini tanpa memberikan pembelaan sama sekali untuk dirinya. Dan Bantu menjawab bahwa dia sengaja melakukan semua itu. Dia sengaja pergi dari rumah ini untuk membuat hubungan semua orang yang ada di rumah ini menjadi lebih harmonis. Hanya saat terjadi peranglah, semua warga di suatu negara akan bersatu tanpa memperdulikan agama ataupun budaya mereka. Begitu juga saat situasi sedang genting. Itulah sebabnya aku pergi meninggalkan keluarga ini. Karena aku tahu dengan kepergianku Naidu akan mempunyai keberanian untuk kembali mengancam keluarga ini. Dan dengan ancaman yang diberikan oleh Naidu tersebut, membuat seluruh orang yang ada di rumah ini menjadi bersatu untuk menyelamatkan Nandu. Dan berkat hal itulah, kini hubungan orang-orang yang ada di rumah ini menjadi lebih harmonis. Kang Momon yang sebelumnya tidak peduli terhadap Ramachandra, kini dia menjadi merasa respek terhadap Ramachandra. Dan Raj yang sebelumnya penakut serta susah untuk mengekspresikan diri, kini dia menjadi lebih berani, bahkan dia berniat untuk pergi ke rumah Naidu seorang diri. Bahkan dia juga sampai menunjukkan ekspresi kemarahannya, ungkap Bantu, yang membuat ARK serta Ramachandra merasa sangat terharu dengan pengorbanan Bantu. Dan ketika Bantu selesai menjelaskan semuanya, ketika dia beserta Valmiki akan kembali pulang, ARK menghentikan mereka lalu bertanya kepada Valmiki tentang apakah ada sesuatu yang ingin Valmiki katakan kepada mereka atau tidak. Namun karena Valmiki mengatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang ingin dia sampaikan, ARK pun langsung menghampirinya. Lalu,
ARK pun menampar Valmiki lalu mengatakan, "Bantu adalah cucu kandungku. Kau telah menukarkan cucuku dengan putramu 25 tahun yang lalu dan kau bilang kau tidak punya sesuatu untuk disampaikan," ungkap ARK yang mengungkapkan seluruh kejahatan Valmiki dengan penuh amarah. Di mana alasan mengapa ARK mengetahui bahwa Bantu adalah cucu aslinya adalah karena ternyata di saat Sulochana menjelaskan kepada Bantu bahwa Valmiki telah menukarkan anaknya dengan anak Ramachandra, ARK mendengarkan percakapan mereka dari balik jendela. Mendengar perkataan ARK, Ramachandra pun sontak merasa sangat terkejut dan terharu. Lalu, di sini ARK pun menjelaskan bahwa alasan mengapa selama ini dia merahasiakan semua kenyataan ini padahal dia sudah mengetahui semua kenyataan ini sejak lama adalah karena ARK ingin melihat tentang apakah Bantu akan meminta harta Ramachandra yang merupakan haknya atau tidak. Tapi ternyata alih-alih menuntut untuk diberikan harta Ramachandra, Bantu justru lebih memilih merahasiakan bahwa dia adalah anak asli Ramachandra. Padahal jika dia mau, dia bisa mengatakan semua itu dan bisa menuntut untuk diberikan harta dan fasilitas yang mewah karena itu adalah haknya sebagai anak dari Ramachandra, ungkap ARK. Yang setelah menjelaskan semua itu, ARK pun bertanya kepada Bantu tentang apa tujuan Bantu masuk ke rumah ini jika Bantu tidak menginginkan harta. Dan Bantu menjawab, bukan hanya orang tua yang menginginkan anaknya untuk hidup bahagia, tapi seorang anak juga ingin orang tuanya bahagia. Jadi, saat aku tahu bahwa kehidupan di rumah kedua orang tuaku tidaklah harmonis, bahkan ayahku sedang dilanda banyak masalah, mana mungkin aku diam saja. Itulah sebabnya, aku memutuskan untuk mulai masuk ke rumah ini untuk membantu ayahku keluar dari masalah-masalahnya dan untuk membuat kehidupan di rumah ini menjadi lebih harmonis, ungkap Bantu yang membuat Ramachandra merasa semakin terharu. Kemudian, Ramachandra pun mengajak Bantu untuk menemui Yasu karena Ramachandra ingin mengatakan kepada Yasu bahwa Bantulah putra mereka yang sebenarnya. Tapi Bantu menolaknya karena jika Ramachandra mengatakan semuanya kepada Yasu, maka Ramachandra akan menghancurkan hubungan Yasu dengan Raj. Jadi, Bantu ingin tetap merahasiakan semua kenyataan ini dari Yasu ibunya sendiri. Karena bagi Bantu, dengan melihat hubungan ayah dan ibunya yang kini sudah menjadi lebih baik, itu sudah lebih dari cukup. Dan Bantu tidak menginginkan apa-apa lagi. Namun tiba-tiba datanglah Yasu beserta Raj yang menghampiri Bantu. Di mana di sini Yasu mengatakan, "Sebelumnya kau adalah orang yang tidak kusukai karena kau selalu dibanding-bandingkan dengan Raj anakku. Tapi hari ini aku telah sadar bahwa bagaimanapun aku tidak mau mengakuimu, itu tidak bisa menghapus kenyataan bahwa kau memang jauh lebih baik daripada putraku. Dan hari ini berkat dirimu yang telah menyelamatkan Nandu, itu membuat putraku terbebas dari bahaya. Jika bukan karena dirimu, mungkin saat ini Raj sudah celaka. Jadi, mulai detik ini aku menganggapmu sebagai putraku sendiri," ungkap Yasu yang kemudian memeluk Bantu. Di mana hal itu sontak saja membuat Bantu terharu dan bahagia karena akhirnya dia bisa merasakan pelukan kasih sayang dari ibu kandungnya. Kemudian Yasu pun menambahkan perkataannya bahwa berkat dirimulah kami masih memiliki seluruh aset dan saham serta kekayaan kami ini. Karena jika bukan karena dirimu, pasti seluruh saham kami sudah jatuh ke tangan Naidu. Jadi, untuk membalas semua jasa-jasamu, aku sudah memutuskan kalau aku akan memberikan setengah dari harta kekayaanku ini untuk dirimu, ungkap Yasu sambil memberikan berkas pemberian setengah kekayaannya kepada Bantu. Di mana pada awalnya, Bantu pun mati-matian menolaknya karena dia melakukan semua ini dengan tulus dan tidak pernah mengharapkan semua ini sama sekali. Tapi karena Yasu beserta Ramachandra dan juga ARK terus memaksa Bantu agar mau menerimanya, Bantu pun akhirnya mau menerimanya. Setelah itu, Yasu pun mengatakan bahwa berkat didikan dan bimbingan yang diberikan oleh Valmiki, kini Bantu bisa tumbuh menjadi orang yang hebat. Oleh karena itu, demi membuat Raj juga bisa sehebat Bantu, Yasu pun memutuskan untuk menitipkan Raj di rumah Valmiki agar Valmiki bisa
memberikan didikan yang bagus terhadap Raj agar nantinya Raj bisa sehebat Bantu. Di mana hal itu membuat Valmiki merasa sangat terkejut. Oleh karena itu, sejak hari itu Raj pun pergi dan tinggal di rumah Valmiki. Dan Valmiki yang tidak tega melihat anak kandungnya yang selalu hidup mewah kini malah hidup miskin, Valmiki pun mengatakan bahwa belajarlah dengan baik di sini. Dan dalam waktu 6 bulan, tunjukkanlah bahwa kau telah berubah dan telah menjadi lebih baik, sehingga kau akan bisa segera kembali ke rumah orang tuamu untuk mewarisi kekayaan mereka. Namun alangkah terkejutnya Valmiki ketika Raj mengatakan bahwa dia tidak mau kembali ke rumahnya karena dia lebih bahagia tinggal di rumah ini. Karena di sini dia bisa hidup bebas tanpa harus mengikuti banyak aturan yang diterapkan oleh Yasu dan juga Ramachandra. Apalagi di rumah ini ada Cekokom yang memperlakukannya dengan sangat baik dan juga sangat menyayanginya. Jadi, jika saja bisa, Raj ingin tinggal di rumah ini selamanya, bahkan ingin menjadi anak Cekokom dan juga Valmiki, ungkap Raj, yang membuat Valmiki merasa sangat terkejut. Sementara Bantu, kini dia pun hidup bahagia sebagai orang kaya yang mewarisi setengah kekayaan dari Ramachandra. Dan melihat Bantu yang kini hidup bahagia bersama Amulya dan seluruh keluarga aslinya, Valmiki pun hanya bisa menangis bersedih. Oleh karena itu, film pun sudah berakhir. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini ya lur. Terima kasih bagi dulur-dulur yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya lur. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.